Ya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai menanti kedatangan Tuhan, memang pada akhirnya percakapan kita selalu berbicara mengenai apa yang akan terjadi di akhir, gitu ya. Tetapi di dalam tradisi teologi, ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai kedatangan Kristus atau kedatangan Tuhan, ya kita mesti bicara mengenai paling tidak dua hal. Biasa disebut sebagai eskatologi secara universal, yaitu nanti kedatangan Kristus di akhir zaman mengakhiri uh, pergumulan penderitaan manusia. Tetapi juga pada saat yang sama kita bisa berbicara juga mengenai yang kedua, yaitu apa yang disebut sebagai eskatologi secara individual. Bagaimana kemudian Tuhan itu hadir, Tuhan kemudian memimpin kehidupan kita sampai kepada masa di mana Dia datang. Nah, tapi ketika hari ini ketika Bapak Ibu dan saya masuk kepada tema yang pertama atau pembahasan pertama, saya mau mengajak kita untuk berbicara mengenai bagaimana orang Kristen itu hidup di masa antara ini. Ya, sekali lagi kita ada di masa antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua, dan setiap kali Alkitab bicara mengenai masa antara kedatangan pertama dan kedua, ada banyak hal dibicarakan. Salah satunya adalah penderitaan yang harus dialami oleh orang percaya secara individual, secara komunal itu di dalam uh, dunia pada hari ini. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat bagaimana ya ketika kita ada di dalam masa antara kedatangan pertama dan kedua, karena kita tidak tahu kapan dia datang, lalu menghadapi banyak sekali pergumulan dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi sebagai salah satu tanda yang sering dibicarakan itu, bagaimana Allah hadir dan memimpin kita di dalam masa penantian itu. Nah, saya mau share sedikit. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Ada satu nasihat yang diberikan oleh Yakobus di situ yang menolong kita untuk bisa melihat bagaimana di dalam kehidupan kita hari ini kita melampaui penderitaan yang Dia izinkan. Ini bagian saya pernah renungkan dan saya coba arahkan kepada tema kita hari ini. Yakobus pasal yang kelima ayat 13 bagian A, saya baca bagi Bapak Ibu. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya lihat banyak percakapan Tuhan Yesus atau ajaran-ajaran Tuhan Yesus tentang uh, apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya dia, ada banyak tanda yang sebenarnya bagi saya general, itu tanda yang tiap hari Bapak Ibu dan saya bisa dengar: gempa bumi, perang, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang biasa kita lihat, tetapi setiap kali itu terjadi ada satu hal yang sebenarnya Tuhan mau berikan. Tuhan tidak bilang bahwa kalau dia datang sementara terjadi perang. Yesus juga tidak pernah bilang begitu, karena kalau seandainya itu tandanya, maka Bapak Ibu dan saya bisa memprediksi kapan dia datang. Padahal dia bilang kita tidak bisa prediksi kapan dia datang. Tanda-tanda yang disebut sebagai tanda-tanda zaman adalah tanda-tanda yang Tuhan itu berikan kepada Bapak Ibu dan saya, izinkan ada supaya kita ingat bahwa dia pasti akan datang. Termasuk diantaranya adalah salah satu hal yang umum atau general terjadi di dalam kehidupan kita adalah apa yang disebutkan oleh Yakobus mengenai penderitaan. Ya. Dia ketika dia bicara mengenai penderitaan, dia pakai satu kata yang sangat general, sebenarnya itu kata kakopateo. Kakopateo itu berbicara mengenai banyak hal Bapak Ibu, atau penderitaan di dalam pengertian yang sangat luas sebenarnya. Yang pertama, ketika kita bicara mengenai penderitaan dalam konteks kakopateo, kata yang dipakai oleh Yakobus ini itu bisa bicara mengenai malum fisikum. Istilah malum fisikum adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada penderitaan karena ketidaksempurnaan di dalam alam yang bersifat material. Ya, kita bisa menemukan penderitaan, kita menderita karena ketidaksempurnaan di dalam tubuh kita. Ya, Allah itu berkata di dalam kitab Kejadian, terkutuklah tanah karena engkau, Allah murka bukan hanya kepada manusia tetapi juga menegaskan kemurkaannya dengan mengutuk, atau katakanlah menegaskan kemurkaannya terhadap alam, sehingga semua orang yang lahir di dalam dunia ini pada akhirnya pasti akan berhadapan dengan penderitaan. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Secara filosofis orang atau dalam ilmu sosial biasa mereka menyebut ini sebagai malum fisikum. Malum fisikum berarti ada penderitaan yang terjadi karena dunia tidak sempurna. Kebertubuhan kita ini tidak sempurna. Ya, saya kira ketika kita masih usia 20-an, 30-an, itu percakapan kita olahraga macam-macam. Hari ini kalau di gereja ketemu bapak-bapak yang 40-an ke atas, percakapannya sudah penyakit, obat, rumah sakit. Artinya kondisi sudah tidak seperti biasa lagi. Yang saya mau katakan adalah ini fakta. Yang kedua adalah ya bumi ini. Tuhan Yesus juga bicara mengenai gempa bumi dan banyak bencana yang terjadi di dalam alam semesta. Bagi saya dalam kacamata ini kita bisa bilang Yesus sementara berbicara mengenai malum fisikum. Kita bisa diingatkan kepada
Tuhan yang pasti datang melalui kondisi ini. Tetapi juga pada saat yang sama, sebagai bagian dari umat manusia yang menghadapi kondisi malum fisikum ini, kita mengalami penderitaan. Yang kedua adalah apa yang kita sebut sebagai malum morale, ketidaksempurnaan secara moral. Orang menderita bisa menderita karena ketidaksempurnaan moral. Ya, hari ini Bapak Ibu dan saya bisa hidup sebagai orang yang benar, jalan sebagai orang yang disebut sebagai umat Tuhan, berpegang kepada kebenaran. Tetapi meskipun kita jalan di jalan yang benar, kan tidak selamanya Bapak Ibu dan saya punya kehidupan baik-baik saja. Bisa saja justru karena kita jalan di jalan yang benar, Bapak Ibu berjuang, berusaha dengan cara yang benar, maka orang tidak suka, lalu kemudian mereka mengusahakan apa yang disebut sebagai usaha untuk menjegal, usaha untuk kemudian membuat kita bergumul justru karena kita beres hidup kita. Tetapi ya memang karena ada ketidaksempurnaan moral, maka Bapak, Ibu, dan saya akan menemukan juga bahwa ada banyak penderitaan di dalam dunia terjadi karena ketidaksempurnaan moral. Nah, tetapi di dalam bagian yang kedua ini, Bapak, Ibu, saya mau mengingatkan kita kepada satu hal ini. Bahwa kelihatannya ketika sudah ngomong mengenai malum fisikum, itu dialami oleh orang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi ketika gempa bumi terjadi misalnya, ya orang percaya dan orang tidak percaya mengalami hal yang sama. Malum morale. Ada orang merampok, dia tidak akan pilih agama itu. Orang Kristen dirampok, orang yang bukan Kristen juga dirampok. Sama-sama bisa mengalami. Tetapi di dalam konteks malum morale ini, ada satu penderitaan yang saya kira khas Kristen. Ketika Bapak, Ibu, dan saya bisa baca di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Filipi pasal 1, ayatnya yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus adalah kasih karunia Allah. Tetapi kemudian di situ dikatakan melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ada dua kasih karunia di situ. Yang pertama kita percaya dan kemudian diselamatkan. Yang kedua memiliki keserupaan dengan Kristus bahkan di dalam penderitaannya. Dunia ini menderita karena dosa. Malum morale dan malum fisikum menghasilkan penderitaan. Tetapi ini berkaitan dengan ketidaksempurnaan karena dosa manusia. Bapak, Ibu, dan saya menjadi saksi di dalam dunia ini karena dalam konteks malum morale ada masa di mana Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan khas orang Kristen. Menderita karena kebenaran. Kalau Bapak, Ibu, dan saya menderita karena kebenaran, inilah yang disebut sebagai salib. Salib membuat kita itu berbeda dengan dunia yang menderita karena dosa mereka. Kita menderita karena kebenaran. Karena ini disebut sebagai salib yang membuat kita justru serupa dengan Yesus Kristus. Ada masa di mana karena iman, maka orang Kristen mengalami apa yang disebut sebagai aniaya dari orang yang tidak percaya. Tetapi juga ada masa di mana kita sendiri sebagai orang Kristen kan bergumul. Ketika kita tahu kebenaran, kita mau melakukan kebenaran, tetapi kebenaran yang Allah minta kita hidupi, kita jalani itu ternyata bertentangan dengan katakanlah hasrat kita, keinginan-keinginan kita. Kita maunya A misalnya, firman Tuhan bilang minus A. Wah, ini kemudian akan menghasilkan pergumulan dalam hati dan harus jujur bahwa ada semacam penderitaan di situ. Nah, istilah jikalau kamu menderita yang dipakai, dia ada di antara kamu yang menderita yang dipakai oleh Yakobus mencakup semua itu. Malum fisikum, malum morale, penganiaya karena iman juga masuk di sana. Pergumulan di dalam batin oleh karena perintah Allah yang Bapak, Ibu, dan saya mau taati ternyata bertentangan dengan keinginan-keinginan hati kita. Tapi juga itu mencakup konsekuensinya, yaitu pengalaman batin di dalam penderitaan. Bapak Ibu. Di dalam penderitaan ada orang bisa mengalami depresi, ada orang bisa mengalami duka cita, orang justru mengalami apa yang disebut sebagai kemarahan. Bahkan ada orang yang ingin mati. Saya mau menggarisbawahi yang terakhir itu. Ya kalau sudah menderita ya lebih baik mati saja. Itu kan apa ya, tanpa sadar Bapak, Ibu, dan saya sudah berbicara mengenai satu isu yang disebut sebagai isu eskatologis sebenarnya. Ketika kita bilang lebih baik mati daripada hidup kayak begini. Ketika dikatakan lebih baik mati daripada hidup kayak begini, sebenarnya kita sementara tanpa sadar itu sementara membicarakan mengenai satu kondisi setelah kematian yang menurut kita jauh lebih baik daripada hidup di dalam dunia dan mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan. Dan bagi saya ini adalah pergumulan khas juga di dalam Alkitab. Saya mau mengajak kita untuk melihat hal ini sekarang. Di tengah-tengah penderitaan sebagai salah satu tanda daripada kedatangan Tuhan atau tanda yang mau mengingatkan kita kepada kepastian kedatangan Tuhan, kita akan melihat bahwa ya sebenarnya ini natural saja bahwa di tengah-tengah apa yang disebut sebagai kondisi yang paling buruk, kondisi yang paling berat, kita terpukul, iman kita goncang. Itu terjadi di mana-mana, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid sebelum dia ditangkap itu. Dia bilang,
sebentar lagi kamu akan goncang iman. Lalu kemudian iblis itu akan membuat memukul gembala dan domba akan tercerai-berai. Tetapi kamu punya iman itu akan goncang. Ini adalah sebuah peringatan yang serius. Tetapi Bapak Ibu, kelihatannya Tuhan Yesus mau bilang juga bahwa ini adalah pengalaman yang sangat-sangat mungkin dialami oleh orang percaya. Sebelum kita melanjutkan Bapak Ibu, tetapi saya mau mengingatkan supaya ketika Bapak Ibu dan saya melihat rekan kita, atau ketika Bapak Ibu dan saya mengalami situasi ini, kita menderita begitu hebat, Tuhan izinkan sehingga kita terpukul, iman kita goncang, ada masa di mana sulit bagi kita untuk bersyukur, ada sulit bagi kita untuk kemudian bersuka cita, bahkan kita cenderung patah semangat. Bapak Ibu ya, ini adalah satu kondisi yang pasti dialami oleh semua orang. Saya pakai istilah natural di sore itu natural atau normal kok, bahwa orang Kristen pun bisa mengalami hal yang sedemikian. Maka Tuhan Yesus bilang kamu akan goncang. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang di dalam masa penantian ini justru menjadi momok bagi sesama orang percaya yang lagi goncang. Kemudian kita seolah-olah mengatakan bahwa kamu goncang, kamu sudah terlalu jauh dari Tuhan. Memang kalau dibiarkan dia bisa jauh dari Tuhan, tetapi goncangan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai sudah dosa pada dirinya. Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, kamu akan goncang, maka kamu berdoa. Artinya goncang adalah sesuatu yang pasti akan dialami. Selama masa penantian Bapak Ibu dan saya menanti kedatangan Kristus, goncangan iman adalah sesuatu yang akan terus kita alami. Penderitaan secara fisik yang kita alami, penderitaan yang kita lihat, goncangan iman oleh karena kita bergumul di dalam ketaatan. Maka pertanyaan, kenapa justru saya taat, saya menderita? Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat mungkin muncul di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Goncangan itu natural, tetapi mari kita lihat ada yang harus diwaspadai. Ketika kita goncang, kita bisa mengalami kemerosotan secara spiritual. Masa kedatangan pertama dan masa kedatangan kedua itu berisi banyak sekali penderitaan, atau masa antara kedatangan pertama dan kedua berisi banyak penderitaan yang berpotensi membuat manusia itu mengalami apa yang disebut sebagai kemerosotan secara spiritual. Saya mau ajak kita lihat misalnya Bapak Ibu, kemerosotan itu jika tidak dicegah, bahayanya besar sekali. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18, 19 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Yang kamu dengar dan kamu percaya itu cuma satu antikristus. Nanti akan datang yang kamu percaya begitu. Tetapi Yohanes mengatakan tidak. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Antikristus itu bukan baru datang nanti. Antikristus itu sudah ada sekarang dan bukan cuma satu, tetapi banyak. Ini bicara mengenai orang-orang yang digerakkan oleh satu semangat yang sama untuk melawan Kristus. Dan itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini sudah waktu yang terakhir. Nah sekarang ayat 19 Bapak Ibu. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Siapa mereka di situ? Ya mereka adalah antikristus. Antikristus itu, mereka itu berasal dari antara kita. Mereka adalah bagian daripada orang-orang Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya atau pasti mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, mereka menjadi antikristus supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ketika kita mengalami apa yang disebut sebagai pergumulan dan penderitaan bisa menghasilkan kemerosotan spiritual, mulai nampak dari apa yang disebut sebagai ketidakpuasan terhadap Allah. Misalnya di dalam Yunus pasal 4 ayat 8-9, begitu pohon itu mati, angin yang panas itu kena kepada kepalanya Yunus. Yunus bilang, kalau begini lebih baik aku mati. Bapak Ibu bisa baca teks itu. Dan Yunus tuh sampai marah kepada Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan bilang, Yunus, layakkah engkau marah? Yunus punya jawaban kepada Tuhan, memang saya layak marah, bahkan marah sampai mati. Ini kan semua ekspresi emosi yang sudah begitu dalam. Ketidakpuasan terhadap tindakan-tindakan Tuhan. Atau Elia baru saja membunuh 400 Nabi Baal untuk mengekspresikan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika berhadapan dengan ancaman dari Isabel pada waktu itu orang yang sangat serius sehingga dia disegani kawan dan lawan itu. Bahkan Elia Nabi besar itu begitu goncang ketika dia mendengar kalimat daripada Isabel. Besok kira-kira pada hari ini, pada jam yang seperti ini, kamu pasti sudah mati. Dia begitu takut. Dan ketika dia lari, dia bilang kepada Tuhan, kalau begini lebih baik aku mati. Ini kan sudah semua percakapan ini bagi saya ada di dalam satu konteks, yaitu eskatologi secara individual. Lebih baik mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Kata lebih baik mati itu, Bapak Ibu bisa muncul di dalam konteks kemerosotan secara spiritual.
Kalau tidak dicegah, maka di dalam masa menanti kedatangan Kristus ini, Bapak Ibu dan saya akan melihat banyak orang justru tersaring di sana. Penderitaan menjadi alat saringan Tuhan selama masa kedatangan antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua itu. Dan ini yang terjadi, kemerosotan secara spiritual dieksploitasi oleh iblis. Tuhan Yesus bilang kamu harus berjaga-jaga karena iblis sudah siap untuk menggocok engkau, menampi engkau. Tuhan Yesus bilang juga kepada murid-murid di Taman Getsemani, berdoa dan berjaga-jaga karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Ada bahaya di sana. Matius pasal yang keempat, Bapak Ibu saya mau ingatkan bahwa Yesus Kristus sekalipun ketika dia ada di padang gurun dalam penderitaan oleh karena lapar setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, iblis datang dan mengeksploitasi penderitaannya dia. Jikalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Ini kan iblis bukan tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi dia berusaha untuk menggoncang hati Yesus Kristus. Kalau kamu benar anak Allah kau lapar ya. Ini goncangan pertama. Bukankah kalau Bapak Ibu lihat pasal 3, Yesus dibaptis. Kamu kan baru dibaptis. Waktu baptisan Bapa bicara dari sorga, kamu tuh anak Allah. Tapi coba lihat, lapar. Masa anak Allah lapar? Tapi kalau memang anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Bapak Ibu ini menarik, karena dia tahu Yesus itu lapar. Dan yang kedua, dia tahu Yesus bisa ubah batu jadi roti. Dengan jemaat saya sering bilang, di iblis tuh bahkan tahu kok, kalau Yesus mau, iblis pun bisa diubah jadi roti itu. Dia tahu itu. Tetapi dia mengeksploitasi dua hal sekaligus. Pertama, kekuatan Yesus Kristus. Yang kedua, penderitaan yang sedang dialami oleh Yesus Kristus. Dan dia tampak lebih mengerti kondisi Yesus daripada Allah, Bapa. Bapa diam, Bapa tidak langsung kirim malaikat untuk melayani Yesus dengan makanan dalam penderitaan. Tetapi iblis itu langsung datang dan memberikan solusi, seolah-olah dia adalah pribadi yang lebih memperhatikan dan lebih mengerti. Jika kondisi ini tidak dicegah, jika kondisi ini tidak kemudian ditopang oleh pekerjaan Allah sendiri, Bapak Ibu akan menemukan sekali lagi di dalam gereja selama masa kedatangan penantian akan kedatangan Kristus, Bapak Ibu dan saya menemukan banyak orang yang gugur dalam situasi yang terlihat natural ini. Tadi saya bilang natural itu kita goncang. Tapi kalau tidak waspada, kemerosotan spiritual terjadi dan membawa banyak orang meninggalkan Tuhan. Tetapi juga, Bapak Ibu, ada, penderitaan adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk mengekspresikan iman ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Kalimat yang sama ya, kalau begini, Tuhan kalau begini lebih baik saya mati. Itu bisa keluar dari orang yang sementara mengalami kemerosotan iman. Tetapi, melihat kematian sebagai solusi yang lebih baik, itu juga bisa datang dari mereka yang beriman kepada Allah. Kepada jemaat itu Paulus bilang dalam Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Memang dia bilang hidup itu lebih baik. Dia bilang kalau saya hidup itu akan lebih baik. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam konteks pasal 1 sampai seterusnya, hidup akan lebih baik karena saya bisa layani engkau dan saya bisa memberitakan Kristus, menyaksikan tentang Kristus. Hidup itu lebih baik. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan kematian, itu pun sesuatu yang baik. Kenapa? Karena itu mengandaikan ada perjumpaan dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 4 Bapak Ibu nanti bisa baca. Lalu kemudian paling tidak sampai ayat 6 Bapak Ibu akan menemukan Paulus itu berbicara mengenai kemah yang lama yang kalau sudah dibongkar dia justru menantikan waktu itu. Kenapa? Karena dia bisa berjumpa muka dengan Tuhan. Jadi ketika memandang kepada kematian Bapak Ibu, orang bisa lihat dari dua sudut pandang, kemerosotan spiritual atau justru itu adalah ekspresi iman. Baru tadi malam, hari Rabu malam yang lalu saya punya kesempatan setelah PA dengan mahasiswa, setelah itu lihat di dalam grup pengurus, salah satu pengurus kami lagi taruh di grup WA, bergumul dengan ibunya yang sementara sekarat lah. Sehingga saya dari tempat PA, saya jemput istri saya, kami pergi sampai di sana jam 11 malam kira-kira dan kemudian datang berdoa. Begitu saya duduk, cuma dikasih tahu ini pendeta Tama datang. Begitu lihat saya, dia langsung pegang tangan saya lalu dia bilang begini sama saya orang tua itu, Pak Pendeta, saya nih sudah siap. Saya sudah sakit sekali. Saya ingin kalau bisa Tuhan lepaskan saya dan saya sudah siap. Saya tidak marah sama Tuhan. Saya tidak punya hak marah sama Tuhan. Tetapi saya pengen sekali ketemu Tuhan. Saya sering dengar bahwa ketemu Tuhan itu sukacita. Saya sudah tunggu waktu itu. Wah, saya bilang kepada dia, saya panggil Oma ya, Oma bersyukur ya, di tengah-tengah penderitaan Oma masih punya kerinduan untuk ketemu Tuhan, dan ini adalah kesaksian bagi kami yang masih muda.
bahwa kondisi terbaik adalah ketika kami berjumpa dengan Tuhan yang kami. Lalu kami berdoa untuk menyerahkan dia. Tapi Bapak Ibu juga bisa lihat misalnya di dalam jemaat mula-mula ketika mereka menderita, yang mereka hadapkan adalah apa yang disebut sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Maka menanti kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu yang necessary. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan itu mau menolong kita untuk justru sadar dia pasti akan datang dan membangkitkan kembali kerinduan kita untuk kemudian menikmati persekutuan dengan dia. Maka sekarang, apa nasihat Yakobus bagi kita kalau seandainya kita mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan? Dia bilang, kalau ada seorang yang menderita, baiklah ia berdoa. Kita perlu ingat ini berarti Bapak Ibu. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, itu berarti ada yang tidak menderita kok. Jadi penderitaan itu bukan modus satu-satunya. Ada masa di mana Tuhan izinkan kita bersuka cita. Maka di dalam ayat 13 dia bilang, yang menderita berdoa, yang bersuka cita bermazmur atau bernyanyi. Maka dia bilang, kalau ada seorang yang menderita, artinya tidak semua orang mengalami penderitaan. Tapi Yakobus mau bilang, sekarang saya mau ngomong bagi yang menderita. Yang kedua, ada pakai kata, baiklah ia berdoa. Artinya ini adalah kondisi yang terbaik dan menjadi fokus Yakobus. Tetapi Bapak Ibu dan saya mesti ingat, ada kondisi yang tidak baik di dalam penderitaan. Dia mau bilang bahwa ketika kamu menderita, orang bisa ambil keputusan yang tidak baik. Keputusan yang tidak baik, macam kita mempersalahkan orang lain. Ada masa di mana saudara dan saya sudah putus asa dengan perjuangan kita, kita mempersalahkan orang lain. Saya menderita. Saya sudah berjuang untuk mencari jalan keluar, tapi semua orang menghalangi saya. Akhirnya kita berfokus kepada orang-orang yang terlihat menghalangi kita dan membuat kita menderita. Bagi Yakobus itu bukan cara yang baik untuk melampaui penderitaan kita di dalam masa penantian. Yang kedua, ada orang yang melampiaskan kemarahannya untuk mendapatkan ketenangan. Kita menderita, batin kita itu bergumul. Tadi saya bilang ini sesuatu yang natural, tetapi ada masa batin. Berapa banyak orang yang ketika mereka bergumul, mereka justru mempersalahkan Tuhan mereka. Bapak Ibu mempersalahkan Tuhan di dalam penderitaan. Bagi Yakobus itu bukan kondisi yang terbaik. Maka dia bilang, sekarang saya kasih tahu kamu, kalau kamu menderita, jalan yang terbaik adalah berdoalah. Di dalam masa kedatangan Tuhan yang kedua, salah satu tanda umat Allah, Bapak Ibu, bagi Yakobus adalah menanti kedatangan Tuhan itu. Salah satu tanda umat Allah adalah mereka berdoa. Persekutuan doa adalah sesuatu yang sangat penting. Bukan karena doa itu punya kekuatan magis untuk menenangkan hati. Karena saya bergumul, saya berdoa, maka saya tenang. Maka banyak orang bilang kepada kami itu, kalau kita datang pelayanan, yang sering menjumpai pertanyaan ini, Pak, saya bergumul, hati saya tidak tenang. Saya sudah berdoa, tapi hati masih belum tenang. Memang doa bukan dilakukan untuk menenangkan hati, karena pergumulan batin tetap ada. Doa juga bukan semacam mantra untuk menyelesaikan masalah. Bagi Yakobus, doa adalah jalan yang terbaik dalam menghadapi pergumulan yang berat. Kenapa? Dia belajar teladan Yesus. Ketika murid-murid itu akan goncang di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32, Tuhan Yesus bilang, iblis sudah mau menampi engkau Petrus, dan istilah kamu di situ itu plural, artinya murid-murid. Tapi memang dia ngomong dengan Petrus sebagai pemimpin para rasul pada masa itu. Iblis sudah bersiap sedia untuk menampi engkau. Ini masalahnya. Kamu akan goncang, kamu akan tercerai-berai. Tetapi aku sudah berdoa bagi kamu. Maka Yesus memberi petunjuk bahwa ketika murid-murid tergoncang, jalan keluar terbaik bagi dia, sang gembala, untuk menolong para domba adalah mendoakan mereka. Ya, kita juga sebagai orang tua, saya yakin Bapak Ibu juga adalah orang tua yang ada masa di mana orang tua melihat anak bergumul, melihat dia goncang. Pekerjaan kita itu bukan datang lalu kemudian bilang, kamu nggak boleh goncang, karena goncangan itu sesuatu yang natural ketika kita bergumul. Maka yang harus kita lakukan adalah menguatkan dia mungkin dengan firman, tetapi berdoalah bagi dia. Ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak bilang, kamu nggak boleh goncang. Ya memang mereka pasti akan goncang. Lihat guru mati. Lihat guru ditangkap, tidak berbuat apa-apa. Pasti mereka goncang. Sehingga Tuhan Yesus tidak bilang, saya tidak berdoa supaya kamu tidak goncang. Bukan. Tuhan Yesus berdoa supaya kamu bangkit, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita mesti cukup realistis di tengah-tengah masa penantian kita. Bahwa goncangan itu sesuatu yang natural, tetapi ingatlah ketika kita berhadapan dengan orang yang goncang, kita berdoa bagi mereka. Ini pemberian terbaik.
Karena Yakobus bilang ini solusi terbaik untuk melampaui penderitaan dan goncangan iman. Dan murid-murid sendiri ketika mereka akan goncang, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, berdoalah di Taman Getsemani. Berdoa supaya kamu tidak jatuh. Yesus memberi teladan. Salah satu pergumulan paling berat saya kira dialami. Yesus bergumul banyak. Tapi pergumulan paling berat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah Getsemani sampai dengan Golgota. Karena dia harus mengalami minum cawan yang disebut sebagai keterpisahan dari Allah. Dan itu begitu menakutkan. Bapak Ibu tidak pernah membaca Yesus itu begitu takut. Istilah takut itu, goncangan begitu besar membuat dia takut. Sampai kemudian keringatnya itu seperti titik-titik darah. Apa yang Yesus ambil? Keputusan yang Yesus ambil di tengah goncangan yang besar itu. Berdoa. Bersyukur tadi Pak Yusuf punya mulai, bagi saya ini sinkron ya, Pak Yusuf mulai dengan cerita mengenai sang ibu. Apa yang dilakukan di tengah-tengah krisis ketika mobil tentara lewat, lalu kemudian makanan tidak ada, adalah berdoa. Paling tidak terekspresi melalui lagu itu kan ya. Tuhan memegang pimpinan dan seterusnya, itu mengekspresikan apa yang disebut sebagai isi hati. Tapi Yesus sendiri ketika dia bergumul, jalan yang dia ambil adalah berdoa. Sebab itu Yakobus bilang, kalau seorang di antara kamu menderita di dalam masa kedatangan, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, baiklah dia berdoa. Kenapa? Karena doa adalah kekuatan yang Allah berikan untuk menanti kedatangan Tuhan. Bukan hanya untuk bertahan di dalam dunia ini. Tetapi ini adalah kekuatan yang membuat Bapak Ibu dan saya sabar untuk menanti kedatangan Tuhan. Dia bilang, kamu berdoalah, karena doa efektif memberi kekuatan untuk melampaui cobaan dan penderitaan. Kita menderita, tetapi salah satu kekuatan yang paling efektif membuat Bapak Ibu dan saya bisa melampaui penderitaan itu adalah doa. Yesus Kristus berdoa ketika dia berhadapan dengan penderitaan itu, dan Bapa mengutus malaikat menguatkan Yesus Kristus. Doa adalah kekuatan yang sangat efektif untuk itu. Bukan untuk meniadakan penderitaan, tetapi melampaui itu. Masih menderita, tetapi penderitaan tidak menjadi alat iblis untuk membuat kita mengalami degradasi secara spiritual. Penderitaan masih ada, tetapi penderitaan itu tidak membuat kita pada akhirnya seperti antikristus. Antikristus itu meninggalkan Tuhan, bahkan kemudian berbalik dan melawan Tuhan. Supaya kita bertahan, kita butuh ini, doa. Satu hal yang Bapak Ibu menurut saya, dua hal sulit di dalam gereja. Selama melayani beberapa tahun ini saya lihat, kalau hari Minggu gereja penuh. Ibadah kayaknya bukan persoalan besar bagi orang Kristen kalau dia sudah mengerti. Tapi bagi orang Kristen yang sudah mengerti, biasanya ada persoalan pertama itu belajar. Ruang PA biasanya kosong. Saya biasa bilang kepada jemaat, coba lihat, kita dari jumlah berapa? Yang PA berapa persen? Yang mau belajar. Sehingga kalau The Mission punya PA, Bapak Ibu bersyukur kalau Bapak Ibu punya kerinduan yang sedemikian. Karena ini biasanya salah satu ruang kosong dalam gereja. Yang kedua adalah, yang paling kosong, lebih kosong dari ruang belajar, itu adalah ruang doa. Itu yang paling mengerikan itu. Prosentasenya kalau PA, misalnya kalau ibadah itu kita jumlah sekian, itu kadang-kadang PA itu masih bisa mencapai 50-70% masih dapat. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu dan saya sudah bicara mengenai ruang doa, kalau kita bisa dapat 30-40% itu termasuk luar biasa. Karena sulitnya berdoa ini, maka seorang pengkhotbah bilang, kalau kamu mau lihat betapa besar sebuah gereja, datang pada prime time-nya dia. Kita akan lihat berapa banyak jemaat yang datang. Kalau mau lihat berapa besar seorang pengkhotbah, datang pada jam-jam yang tidak begitu disukai, seperti misalnya jam 5 sore itu, orang biasa sepi. Kalau dia masih 1000 di situ, wah, luar biasa pengkhotbah itu. Tapi kalau Anda mau lihat betapa besarnya Kristus di dalam gereja itu, datangi ruang doanya. Berapa banyak orang yang berlutut dan berdoa. Ini mengandaikan pengertian jemaat terkait dengan efektivitas doa, bukan untuk meniadakan, bukan untuk melegakan hati, tetapi untuk melampaui penderitaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yakobus tahu beberapa prinsip ini. Doa efektif karena membuat kita melihat kehadiran Tuhan. Dan Yakobus pakai ini, Bapak Ibu, karena orang buta pun bisa lihat Tuhan di dalam doanya dia. Kenapa ada orang yang masih menderita seperti Fanny Crosby dan menuliskan banyak sekali lagu untuk mengekspresikan puji-pujian dia kepada Tuhan? Karena meskipun buta, dia lihat Tuhan. Sayangnya banyak orang matanya melek, nggak lihat Tuhan.
Salah satu cara yang Allah berikan bagi Bapak Ibu dan saya, efektif memberikan kepada kita kekuatan menanti kedatangan Tuhan yang kita tidak lihat adalah melihat Tuhan di dalam konteks doa kita ini. Dan itu sebabnya, maka doa itu mengarahkan kita kepada Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran, Bapak Ibu. Maka ketika dia mau menggerakkan kita, di Maleakhi itu, saya lupa ayatnya Bapak Ibu, tapi di dalam Maleakhi itu Roh Kudus disebut sebagai roh permohonan, sorry, Sakaria. Roh Kudus disebut sebagai roh permohonan atau roh doa. Tapi dia adalah roh kebenaran, maka dia akan menggerakkan kita untuk berdoa itu dengan mengingatkan dan memberi pengertian kepada kita tentang Tuhan. Misalnya ketika kita menderita, Roh Kudus akan ingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas sejarah. Maka tidak kebetulan penderitaan ini. Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada kebenaran bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah ini adalah Allah yang sanggup untuk menyelesaikan masalah kalau dia mau. Roh Kudus akan ingatkan kita bahwa Allah yang Bapak Ibu dan saya punya adalah Allah yang bijak. Dia bisa biarkan masalah tetap ada di dalam bijaksananya dia. Meskipun kita tahu bahwa kita sepertinya tidak suka keputusan itu. Tapi dia bijak. Dia bisa biarkan dan mendidik kita dalam bijaksananya melalui pergumulan-pergumulan itu. Roh Kudus akan ingatkan kita pada kebenaran bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Dia tidak akan biarkan kita hancur di dalam penderitaan selama masa penantian. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan mengingatkan kita bahwa kemudian Allah kita itu Allah yang maha tahu. Dia sudah tahu pergumulan sebelum terjadi. Dia sudah berdiri di ujung akhir pergumulan sebelum pergumulan itu dimulai. Yang saya mau katakan sekarang adalah Roh Kudus adalah roh yang membuat kita melihat Tuhan supaya kita berdoa. Melihat Tuhan bukan dengan mata kita, tetapi memberi pengertian. Melihat, istilah I see di dalam bahasa Inggris berarti I see bisa dengan mata saya. Tapi ketika orang memberi penjelasan kita bisa bilang, oh I see, saya mengerti. Bahasa Ibrani, di dalam pemikiran orang Ibrani kata melihat bisa mengacu kepada dua hal. Pertama, melihat dengan secara empirik dengan mata. Yang kedua, melihat karena mengerti. Dan Roh Kudus bekerja dengan cara yang membuat orang yang buta, yang tidak punya mata untuk melihat secara empirik sekalipun, bisa melihat kehadiran Tuhan secara spiritual melalui pengertian yang dia berikan. Di mana? Di tengah-tengah penderitaan. Artinya perjumpaan kita dengan Tuhan itu bukan hanya di eskatologi secara universal di ujung akhir waktu Yesus datang. Perjumpaan dengan Tuhan itu sudah bisa terjadi di masa antara kedatangan pertama dan kedua, ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Melalui apa? Melalui pengertian. Karena kita mengerti, maka kita berdoa. Roh Kudus tidak hanya mendorong kita untuk berdoa, berdoa tanpa pengertian. Oh tidak. Roh Kudus mendorong Bapak, Ibu, dan saya berdoa dengan pengertian. Setelah kita mengerti Allah yang sedemikian, Roh Kudus sebagai roh permohonan akan mendorong kita. Kalau kamu kenal Allah itu, datang kepada dia dan berdoa. Roh Kudus adalah roh yang menghibur Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga dia disebut sebagai roh penghibur. Menghibur bukan berarti dia kemudian meniadakan pergumulan, tidak, sekali lagi. Tapi dia bisa menenangkan hati kita di tengah-tengah pergumulan dalam masa penantian, masa penderitaan kita itu. Dan mulai belajar berserah kepada dia. Jadi, kita belum berbicara, nanti minggu depan Bapak Ibu dan saya akan lihat sekian poin terkait dengan ya, kedatangan Kristus yang kedua. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat bahwa ya sebenarnya kita menanti kedatangan Kristus yang kedua, kita tuh masih bisa menikmati kehadiran Kristus hari ini loh. Kehadiran Allah hari ini di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan kita melalui pekerjaan Roh Kudus yang memberi pengertian. Dan salah satu petunjuk bahwa Allah memang hadir dalam hidup kita kan komunikasi. Dia berbicara kepada kita, kita berbicara kepada dia. Ya, katakanlah kalau saya dengan salah satu dari Bapak Ibu, katakanlah dengan Pak Ishak, lalu saya pergi ke tempat Pak Ishak, istri saya tanya, Pak Ishak, apakah suami saya ada di situ? Ya, pilihannya kan banyak Bapak Ibu. Kalau Pak Ishak bilang, oh saya tidak lihat lagi pendeta Tama, tapi ini jam tangannya di sini. Yaitu kehadiran jam tangan saya di rumah Pak Ishak itu tidak memastikan saya ada. Mungkin saya tadi di situ tapi ketinggalan jam tangan. Tetapi kalau Pak Ishak bilang kepada istri saya, oh ya Bu, ini Pak Tama lagi ngobrol sama saya. Istri saya yakin saya ada di situ karena percakapan memastikan kehadiran. Ketika Allah berbicara, menyampaikan firman kepada kita, Bapak, Ibu, dan saya bisa mengizinkan firman itu dibicarakan. Seperti hari ini, kita bisa tahu Tuhan hadir. Dan Bapak, Ibu akan makin yakin Tuhan hadir, Tuhan dekat. Ketika Bapak, Ibu bisa berdoa kepada dia. Kita berdoa bukan karena Allah jauh. Kita berdoa justru karena dia dekat. Dan kedekatan itu berkaitan dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus melalui pengertian.
Maka saya mau tutup renungan hari ini. Selama masa penantian Bapak Ibu, Tuhan minta kita berdoa. Yakobus bilang kita berdoa. Tetapi yang dia minta adalah berdoa dengan pengertian. Itu adalah doa yang benar. Doa yang benar membawa orang Kristen mendekat dan melihat Allah. Sekali lagi, mendekat dan melihat kepada Allah. Bahkan kita bisa bilang doa itu, maafkan saya pakai kata membawa Allah di dalam tanda petik. Allah itu dibawa untuk makin dekat dengan kita melalui satu proses, yaitu doa. Dia belum datang di akhir zaman hari ini. Tetapi selama masa penantian, doa itu seolah-olah membawa Allah makin dekat kepada kita dengan mendorong kita lebih dekat kepada Dia. Melalui apa? Melalui pengertian yang benar. Melalui doa, orang Kristen itu dapat merasakan kehadiran Tuhan. Tadi saya bilang, ya kepastian bahwa Tuhan hadir itu justru didapatkan ketika Bapak Ibu dan saya berdoa. Kita tidak berdoa untuk masalah selesai. Kita berdoa untuk mendapatkan kepastian Tuhan ada bersama dengan kita. Karena banyak orang berdoa, bahkan Paulus itu berdoa dan Tuhan tidak jawab doanya dia. Biarlah duri dalam daging ini hilang. Tuhan nggak jawab itu. Tuhan Yesus bilang, biarlah cawan ini lalu, tapi dia harus minum cawan itu. Maka pentingnya doa bukan meniadakan apa yang disebut sebagai pergumulan eksistensial yang hebat itu. Tapi doa itu membuat Bapak Ibu dan saya merasakan kehadiran Tuhan, kepastian Tuhan hadir. Dia bukan Tuhan yang baru datang di akhir zaman, jauh di sana. Tiba-tiba dia datang, baru saya menikmati relasi dengan dia. Kan enggak. Selama saya menderita hari ini, dia datang, dia dekat dengan saya melalui doa-doa saya. Supaya kita bukan hanya merasakan kehadiran Tuhan, tapi kita memperoleh kekuatan dalam penderitaan. Salah satu pendetanya kami waktu dia mempersiapkan khotbah Paskah, kelihatannya dia bergumul. Saya bersyukur punya rekan-rekan yang juga, ya, ada masa waktu kita tuh tidak sempurna tafsir Alkitab, habis baca Alkitab, sudah siapkan khotbah hari Minggu, mau khotbah hari Sabtu masih bergumul. Biasanya kami telepon teman, tanya pendapatnya dia, kamu punya tafsiran. Dan satu kali dia tanya ke saya, salah satu teman saya, dia tanya begini, Tama, Yesus itu menurut kamu menangnya di Golgota atau di Getsemani sih? Karena dia merasa Yesus menangnya itu di Getsemani. Yesus pergi ke Golgota karena sudah menang dulu di Getsemani. Saya bilang, ya, Yesus kemenang kita biasa lihat kepada salib, tetapi salib tidak pernah ada kalau keputusan untuk taat tidak ada di Getsemani. Yesus keluar dari pintu Taman Getsemani seperti orang yang kalah dari mata kita. Karena dia keluar dengan tangan yang dibelenggu, tetapi hari itu, keluar dari pintu Getsemani, Yesus keluar sebagai pemenang. Bapak, Ibu, dan saya punya Kristus yang keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena Allah itu melayani dia melalui malaikat, memberi kekuatan kepada dia, dan dia memperoleh kekuatan untuk taat di dalam penderitaannya ketika dia berdoa. Dia melihat Bapa bersama dengan dia. Maka itu paradoks ketika dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu Bapa ada di situ. Dia tahu Bapa ada di sana. Bapa hadir dalam murka, tetapi dia tetap bilang Allahku. Bapak Ibu, dia bukan hanya bilang hai Allah, tapi dia bilang Allahku. Relasi personal itu tetap ada. Karena dia tahu, dia lihat Allahnya, dia mengerti. Dia tahu bahwa Allahnya ada di situ. Dia memperoleh kekuatan untuk melewati salib sampai mati. Dan kemudian menemukan ketenangan untuk menerima kehendak Tuhan. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, saya kira kebahagiaan kita melihat Tuhan, menanti kedatangan Tuhan, itu bukan nanti di akhir zaman saja, hari ini. Bapak, Ibu, dan saya sudah bisa menikmati itu di dalam doa-doa kita. Maka Yakobus bilang, kalau kamu menderita, salah satu tanda akhir zaman yang signifikan, kalau kamu menderita, kamu berdoa. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, and the angels singing Christ is born. Hear the angels